Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ganteng Zone. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, sekarang saya akan ajak teman-teman untuk mengulik sedikit tentang produk dari DeWalt. Sudah tahu ya, mungkin sharingnya ya, DCD 999. Saya membeli barang ini ketengan ya teman-teman, seperti biasa. Jadi semacam puzzle. Saya beli sendiri baterainya, saya beli sendiri chargernya, baru kemudian unitnya dan kopernya. Jadi ini seri untuk saat ini, pada saat video ini dibuat, seri ini masih termasuk seri yang terbaru, produk dari DeWalt untuk impact drill ya, seri DCD 999. Berikut kartu garansi dari DeWalt, kemudian ini daftar lokasi service center di seluruh dunia. Jadi yang saya beli ini yang resmi masuk Indonesia, tapi hanya bare tool ya. Oke, saya simpan. Board ini saya dapatkan dengan harga 2.750.000-an di marketplace ya. Ini bintangnya. Dari harga itu saya mendapatkan belt clip, kemudian handle pengaman ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah melihat pada video pengujian sebelumnya, saya menggunakan DeWalt DCD 805 tidak ada handle-nya, makanya saya penasaran apabila DeWalt yang memiliki handle bagaimana rasanya sih. Nah, gitu ya. Jadi ini bisa dipasang di sebelah sini ataupun dipasang di sebelah sini, tergantung selera masing-masing ya. Nah, cakep kan? Ini handle-nya. Oke. Saya simpan. Oh ya, baterai ini sudah saya punya lama ya teman-teman. Ini sudah saya cas penuh. Nanti saya akan mencoba menguji RPM dari DeWalt 999 ini dengan menggunakan baterai 5 ampere XR, menggunakan baterai standar DeWalt yang 2 ampere 20 volt semua ya, lalu menggunakan baterai power stack 5 ampere. Semuanya posisi sudah saya cas ya. Oke, saya simpan dahulu kopernya, makan tempat soalnya. Nah, wih, cakep ya. Jadi, mengapa saya tertarik dengan board DeWalt DCD 999 ini? Secara bentuk memang dia bongsor alias besar. Nah, bongsor besar ini apakah dia bisa memberikan performa yang lebih bagus dari DCD 805 yang compact, pendek, atau biasa kita sebut pesek gitu. Jadi ini XR ini bukan grafir ya, tapi ini emboss ya, dalam ini teman-teman, XRP. Wah. Oke, kita bahas dari bagian depan. Cat bahan metal, nah dengarkan ada klik klik klik. Nah, itu penguncian pada cat. Nah, penguncian ini memang tidak ada pada semua bor yang pernah saya uji, namun dari bor-bor menengah ke atas yang saya uji itu pasti sudah dilengkapi dengan cak pengunci itu. Kemudian clutch ini tergabung dengan mode, jadi ada mode drilling, kemudian mode hammer. Apabila kita geser, nah ini ada mode driving atau screwing untuk penyekrupan torsi dari 1 sampai 11 ya.
Oke, kliki. Kemudian untuk speed, nah di sini yang membuat saya penasaran. DeWalt memiliki 3 speed untuk 999 ini. Sejauh yang saya tahu, produk yang memiliki speed di atas 2 itu DeWalt ini, kemudian produk dari Hilti, Impact Drill Hilti. Kalau nggak salah seri Nuron itu ada 4 speed. Jadi 1, 2, 3, 4. Udah kayak mobil aja. Cuman saya belum pernah pegang atau belum pernah memiliki dan menggunakan unit dari Hilti. Jadi saya mau coba yang 3 speed dulu. Speed 2, speed 1. Ya. Kemudian di sini ada bumper karet. Nah, kelihatan ya di sini ya, bumper karetnya ini lebih menonjol. Ini yang mungkin kurang bisa ditiru sama produk-produk generik yang berusaha memasuk ke pasaran menengah ke atas. Karena bumper yang dipasangkan pada produk generik biasanya ya, umumnya itu karetnya tidak lebih menonjol dibandingkan bodi. Jadi kalau kita letakkan begini di tempat kita kerja, itu bumpernya masih belum menahan. Tapi kalau untuk DeWalt ini sudah menahan ya, karena dia lebih tebal. Pada sisi sebelah kiri terdapat tulisan XRP DeWalt 20 volt brushless. Kemudian pada bagian belakang FlexForce Advantage. Nah, untuk FlexForce Advantage ini itu berfungsi apabila menggunakan baterai dari produk DeWalt yang FlexVolt, mulai dari 60 volt 6Ah, 9, kalau nggak salah sudah mulai diproduksi yang 12 volt. Kemudian ini unit yang saya beli secara spek ya. Apakah ini nanti benar-benar sesuai dengan spek yang ditulis? Jadi untuk pengeboran RPM yang dihasilkan itu pada speed 1 hingga 450, pada speed 2 hingga 1300, dan pada speed 3 hingga 2000. Kemudian untuk speed RPM ini pada mode hammer itu juga mengalami peningkatan. Jadi untuk speed 1 hingga 500, speed 2 hingga 1500, dan speed 3 hingga 2250. Cak 13 mm. Oke, brushless hammer. Untuk karet dan bodi sudah tidak diragukan lagi ya. DeWalt ini memang sudah ya produk premium kalau kata orang-orang, atau produk sultan. Saya juga belum tahu sultan mana ini, kan gitu. Oke. Kemudian pada bagian bawah dari gearbox terdapat tombol forward dan tombol reverse. Apabila kita letakkan di tengah seperti biasa, dia akan mengunci. Nah, dia mengunci ya. Kalau ini putaran ke kiri, ini putaran ke kanan. Oke. Kemudian trigger, dan pada bagian samping ini ada tulisan brushless. Ini emboss ya, bukan stiker ya. Secara karet ya nggak usah diragukan lah, harga segitu teman-teman, dia pasti nggak main-main untuk memproduksinya. Lalu di bagian bawah, nah ini yang menarik, di bagian bawah ini ada 3 panel untuk kontrol lampu. Jadi pada settingan pertama itu lampu hanya akan menyala, nah, dia tidak langsung mati, tapi dia menyala dahulu ya sekitar 1/4 detik lah ya. Kemudian settingan kedua, lampunya menyala lebih lama lagi, dan apabila kita membutuhkan untuk senter atau torch, kita bisa atur pada setting ketiga. Iya, ini menyala terus nih. Terang kan? Kayaknya cukup menerangi hidup kalian nih teman-teman. Oke. Saya sudah persiapkan sebuah tabel ya untuk mengetahui. Jadi saya akan menguji RPM pada speed 1, speed 2, speed 3. Untuk baterai 20 volt 2Ah, baterai XR 20 volt 5Ah, dan baterai power stack 20 volt 5Ah juga.
Terus terang untuk baterai FlexVolt saya masih belum memiliki ya teman-teman. Jadi saya menguji RPM dengan baterai yang saya miliki. Oke, ujian pertama ini juga sudah saya cas penuh ya. Saya menggunakan baterai 20 volt 2Ah. Biasanya ini bawaan pada bor seri 7781 ataupun seri DCD 805. Speed 1. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, speed 1 untuk penekanan trigger separuh, speednya di 28,5. Wow, mantap ya, rendah banget. Saya kadang juga belum begitu memahami mengapa sih kok harus diuji pada penekanan trigger separuh. Mungkin untuk fungsi penyegerupan biar lebih smooth ya. Oke, sekarang speed 1 full trigger. ...453,5. Sekarang speed 2. Speed 2. Seribu 343,8. Lalu pada speed 3. ...2015,5. Itu tadi menggunakan baterai 2 ampere hour. Sekarang saya ganti menggunakan baterai 5 ampere hour. Saya awali di speed 1 dulu. Uh, 43. Berarti lebih kencang ya. Tadi kan 29 ya. Oke. Sekarang speed 1 full trigger. ...455,7. Sekarang di speed 2, 14. Di speed 2. ...1350,2. Speed 3. ...2019,1. Oke, sekarang saya ganti lagi dengan baterai power stack. Ini juga sudah saya cas penuh ya.
awali dari speed 1. Wow, malah lebih rendah ya dibandingkan yang XR tadi. Oke teman-teman, kita langsung lanjut di speed 1 dengan baterai power stack DCD 999. 458,2. Oke, kemudian di speed 2 1357,5. Sekarang speed 3. Berapakah speed 3-nya? (2033,7). Oke teman-teman, jadi dari hasil uji RPM ini sebetulnya peningkatan power yang dihasilkan oleh masing-masing baterai mungkin kurang signifikan ya. Tapi apabila kita cocokkan dengan klaim dari pabrik, untuk speed 1 itu sudah mencukupi ya. Ya over spec sedikit lah, nggak sampai 2 digit ya. Kemudian speed 2 1300 ini juga sudah over spec. Lalu speed 3 di 2000 rata-rata over spec semua. Jadi ini mungkin yang bisa disebut kualitas dari brand premium ya teman-teman. Berbeda dengan produk-produk dari brand-brand generik yang mencoba masuk ke pasar begitu. Jadi ini ya hasil uji RPM-nya. Ya. Sekarang saya akan coba timbang unit beserta baterai. Apabila menggunakan baterai power stack 5 ampere, berapa beratnya? Wow, 2374 gram atau hampir 2,4 kilo. Yap. Sekarang menggunakan baterai XR 5H. Berapa beratnya? 2261 gram. Ya, kurang lebih 2,3 kilo. Oke. Dan selanjutnya bila menggunakan baterai 2Ah, ini yang paling kecil ya. Beratnya menjadi 2000 gram alias 2 kilo. Wah, lumayan ya, ternyata tidak terlalu berat juga teman-teman. Sementara berat dari unit ini sendiri yaitu 5
1640. Oke teman-teman, jadi dari perbedaan RPM tadi yang tidak terlalu signifikan, yang saya tangkap di sini, dengan perbedaan-perbedaan baterai ini memiliki daya untuk durasi atau lamanya penggunaan kita bekerja itu. Jadi untuk yang 2AH mungkin lebih singkat penggunaannya, hanya beberapa lubang aja. Kemudian untuk yang XR 5AH bertambah mungkin 50% atau 40%. Lalu yang di power stack ini bertambah lagi hampir maksimum di 60%. Oke, tanpa berlama-lama kita ajak DeWalt DCD 999 ke TKP, tempat kejadian pengujian. Let's go. Sekarang kita sudah tiba di TKP, tempat kegiatan pengujian. Ujian pertama yaitu saya menggunakan mata-bor Bosch breadpoint dengan ukuran 16 mm. Ini untuk mata-bor kayu ya teman-teman. Materi di kayu peranti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menggunakan speed 3 ya, mode drilling. Speed 3 mode drilling. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kayu ini tebalnya kurang lebih 15 cm ya. Tembus, teman-teman. Jos. Oke. Saya coba satu lubang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Speed 3-nya mantap. Oke, saya lanjut dengan piranti ujian berikutnya. Materi ujian berikutnya mata-bor Autobit, produk dari Milwaukee, ukuran 18 mm. Masih di kayu yang sama. Saya masih menggunakan speed 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, banyak banget. Jos, mantap. Satu lubang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yap. Oke. Lanjut ke piranti ujian berikutnya. Materi ujian berikutnya mata-bor Autobit, produk dari Benchwork, ukuran 22 mm. Masih di speed 3 mode drilling. Begitu kena mata-bor 22 mm, DeWalt berhenti di tengah-tengah ya. Oke, sekarang saya turunkan speed 2. Speed 2 juga tidak mau teman-teman. Saya pakai speed 1, 126 Newton. Gak ada alasan ya, speed 1 tidak mau. Wah, nah benar deh. Oke. Aman ya, lancar. Lanjut ke piranti ujian berikutnya. Suasana hujan syahdu mendung. Nah, lanjut ujian dengan mata-bor ini semacam fast cut ya ini. Biasanya produk dari Milwaukee atau Diablo. Cuman ini saya pakai produk dalam negeri, produk dari Solid Tool 25 mm. Masih di materi yang sama. Oh, saya naikkan lagi menjadi speed 3 ya. Tadi kan saya turunkan speed 1. Kita coba di speed 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wow.
teman-teman. Oke, saya turunkan jadi speed 2. Speed 2 kok ternyata berat ya. Oke, turun lagi speed 1. Tinggal sedikit aja. Oke, mantap. Kotorannya yang menyumbat membuat dia makin berat. Lanjut materi ujian berikutnya. Materi ujian berikutnya yaitu mata bor kipas self cut speed, produk dari Bosch dengan ukuran 35 mm. Saya masih penasaran, coba di speed 3. Kalau memang dia tidak kuat, maka yang saya turunkan. Materi masih sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah tembus ya teman-teman, dia tidak memberi kickback, tapi dia berhenti. Oke, saya turunkan. Speed 2 ya. Lanjut. Saya coba satu lubang lagi. 35 mm. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar jaya. Aman. Oke. Lanjut ke piranti ujian berikutnya. Ujian selanjutnya saya menggunakan mata bor saw untuk kayu dengan ukuran 50 mm. Mereknya Anonymous. Gak jelas nih. Oke. Saya gunakan speed 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah terlalu tebal atau gimana ya? Oke, ini lebih tepis. Kalau yang tadi sekitar 5 cm, kali ini hanya 3 cm ya. Papan, potongan papan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tentunya. Oh, masih terlalu tebal papannya teman-teman ternyata. Saya coba lagi, saya turunkan jadi speed 2 ya. Tembus, tapi ininya yang kurang dalam. Wow, rupanya pernya teman-teman.
pernya dia tidak bisa mendorong. Sebetulnya ini bisa, kalau pernya bagus dia masih bisa mendorong. Oke, saya lanjut dengan materi ujian berikutnya. Untuk ujian Hulsol akan saya ulang di lain waktu. Piranti ujian selanjutnya yaitu mata bor besi produk dari DeWalt HSSG 8 mm dengan media besi holo 1,2 mm ketebalannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menggunakan speed 2 ya teman-teman. Wow, cepat sekali. Oke. Lanjut, satu lubang lagi. Yap. Mantap. Lanjut ke media ujian berikutnya. Untuk media ujian selanjutnya, karena saya belum berhasil mendapatkan plat besi yang ketebalannya 1 cm, jadi saya baru mendapatkan plat besi dengan ketebalan 2,5 mili ya. Masih dengan mata bor DeWalt 8 mm. Speed 2 mode drilling. Bismillahirrahmanirrahim. Lelen besinya kena kaki panas. Ya. Lanjut. Satu lubang lagi. Yap. Aman, terkendali. Lanjut ke piranti ujian berikutnya. Ujian berikutnya saya menggunakan mata bor produk dari Celery. Untuk masonry diameter 12 mm, panjang 300. Ini materi di beton K250 ya teman-teman. Oke, saya pakai mode hammer speed 3. Mantap. Coba satu lubang lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani saya. Oke teman-teman, demikian tadi ujian yang saya lakukan dan sudah disaksikan oleh teman-teman untuk kerja dari DeWalt DCD 999. Jadi untuk performanya dia tidak meragukan lagi ya, karena dia sudah dilengkapi dengan 3 speed, kemudian secara torsi maksimum di 126 Nm, tapi itu bila menggunakan baterai FlexVolt. Sedangkan di sini saya mencoba menggunakan baterai XR 5 ampere. Jadi apakah kinerjanya masih bagus menggunakan baterai yang XR atau memang DCD 999 ini harus menggunakan baterai FlexVolt? Dan ternyata dengan baterai XR 5 ampere pun dia sudah menunjukkan kinerja yang bagus. Jadi memang harga tidak pernah bohong ya teman-teman. Itu yang saya coba pelajari dari beberapa ujian terakhir yang saya lakukan. Terima kasih sudah menemani saya untuk pengujian ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar channel ini
berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Nixon.